5 kiamat dunia, menguak rahasia kepunahan massal bumi. Sahabat, satu pesan. Ketika kita mendengar kata kepunahan massal, pikiran kita pasti langsung tertuju pada satu peristiwa ikonik, meteor yang menghantam bumi dan melenyapkan semua dinosaurus. Sebuah akhir yang dramatis, cepat, dan seolah-olah hanya terjadi sekali. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kiamat semacam itu bukan hanya terjadi sekali? Bagaimana jika planet kita sudah reset total, menghapus sebagian besar kehidupan, bukan hanya 5 kali, tapi mungkin 20 kali atau bahkan lebih. Mungkin kita sering menganggap bumi adalah planet yang stabil dan abadi, tempat di mana kehidupan akan selalu menemukan caranya untuk bertahan. Namun, sejarah geologis bumi adalah bukti yang jauh lebih mengerikan dan kompleks dari itu. Sejarahnya dipenuhi dengan rangkaian peristiwa yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar satu meteor jatuh. Mempelajari sejarah kepunahan massal ini bukan hanya tentang fakta-fakta kuno dari buku pelajaran, tapi juga tentang memahami bagaimana kehidupan bisa begitu rapuh namun juga sangat tangguh. Setiap kali bencana datang, kehidupan hampir musnah, tetapi dari abu kehancuran itu selalu muncul kehidupan baru yang berevolusi menjadi spesies yang lebih adaptif. Peristiwa-peristiwa ini membentuk dunia yang kita huni sekarang dan membuka mata kita terhadap kengerian sekaligus keajaiban alam. Dari sekian banyak peristiwa reset yang pernah terjadi, para ilmuwan telah mengidentifikasi 5 kepunahan massal utama yang skalanya benar-benar global. Massal di sini berarti bencana tersebut berhasil melenyapkan sebagian besar spesies, baik di darat maupun di laut, dalam waktu yang relatif singkat. Dalam skala geologis, dalam naskah ini kita akan menyelami kelima peristiwa tersebut satu persatu. Kita akan membahas penyebabnya, dampak mengerikannya yang mengubah wajah planet ini selamanya, dan bagaimana setiap peristiwa kepunahan membuka jalan bagi era kehidupan baru. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana para ilmuwan bisa tahu apa yang terjadi jutaan tahun lalu? Jawabannya sungguh luar biasa, yaitu dari batu. Batuan adalah buku harian bumi. Setiap lapisannya merekam cerita dan perubahan yang terjadi di masa lalu. Peristiwa kepunahan dapat kita ketahui dari penurunan drastis jumlah fosil makhluk hidup multiseluler, baik di darat maupun di laut. Misalnya, jika di satu lapisan batuan kita menemukan banyak fosil, lalu di lapisan di atasnya tiba-tiba fosil-fosil tersebut lenyap, ini adalah petunjuk kuat adanya bencana besar. Penemuan ini mematahkan pandangan lama yang percaya bahwa spesies hanya punah secara bertahap. Tak hanya itu, komposisi kimia batuan juga menjadi bukti tak terbantahkan. Contoh paling terkenal adalah lapisan tipis tanah liat yang ditemukan di seluruh dunia pada batas periode Cretaceous Paleogen. Lapisan ini mengandung unsur iridium yang sangat tinggi yang jarang ditemukan di kerak bumi, tetapi melimpah di asteroid dan komet. Kehadiran iridium ini menjadi tanda tangan yang jelas dari tabrakan asteroid. Bukti lain adalah perubahan isotop karbon yang menunjukkan adanya fluktuasi iklim ekstrim seperti pemanasan atau pendinginan global yang menyebabkan kepunahan. Konsep kepunahan massal ini pertama kali dicetuskan oleh Georges Cuvier, seorang naturalis, zoologis, dan paleontologis OG asal Prancis yang dijuluki Bapak Paleontologi. Melalui konsepnya yang bernama katastrofis, ia menjelaskan bahwa bumi telah melewati serangkaian bencana besar yang tiba-tiba, yang melenyapkan spesies lama dan menggantikannya dengan spesies baru. Penemuan ini mengubah cara pandang kita terhadap sejarah bumi dan menjadi acuan utama dalam pembagian periode waktu geologis hingga saat ini. Kepunahan massal Ordovisian Silurian akhir 445 juta tahun lalu. Ini adalah peristiwa kepunahan besar pertama dari 5 yang terjadi, yang sering disingkat LOME. Peristiwa ini menewaskan sekitar 85% spesies hewan laut yang kala itu sangat beragam. Kehidupan saat itu hampir seluruhnya berada di laut. Daratan masih kosong, hanya dihuni oleh bakteri dan jamur. Lautan diisi oleh makhluk-makhluk eksotis seperti Trilobiete dengan bentuk unik,
Moluska bercangkang aneh seperti nautiloid dan sea scorpion raksasa. Lome terbagi menjadi dua fase mematikan yang berlangsung selama jutaan tahun. Fase pertama, glasiasi mendadak. Bumi tiba-tiba memasuki periode dingin ekstrim yang disebut ice house, di mana suhu global anjlok. Penyebab utamanya diperkirakan karena munculnya tumbuhan primitif pertama di daratan. Tumbuhan-tumbuhan ini mirip lumut, menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar untuk berfotosintesis. Akibatnya, efek rumah kaca berkurang drastis dan suhu global anjlok. Benua Gondwana saat itu berada di dekat kutub selatan, mempercepat pembentukan gletser raksasa. Glasiasi ini menyebabkan penurunan muka air laut global yang mengerikan. Habitat laut dangkal yang kaya akan kehidupan mengering dan banyak spesies kehilangan tempat tinggal. Fase kedua, anoksia lautan. Setelah fase glasiasi, bumi mulai menghangat kembali dan es mencair dengan cepat, menyebabkan permukaan laut naik lagi. Air lelehan es yang dingin dan ringan ini tidak bercampur dengan air laut di bawahnya, menyebabkan stratifikasi lautan. Akibatnya lapisan air di bawah menjadi anoksik, sangat miskin oksigen, dan bahkan oksinik terkontaminasi oleh hidrogen sulfida yang beracun, dihasilkan oleh bakteri anaerob. Organisme yang tadinya berhasil selamat dari fase pertama kini harus menghadapi lautan yang beracun. Sebuah teori yang lebih dramatis, meskipun kurang diterima luas, adalah adanya ledakan sinar gamma dari bintang masif yang meledak di dekat galaksi kita. Sinar gamma ini bisa mengkikis lapisan ozon bumi, membuat radiasi ultraviolet matahari menewaskan banyak spesies dan memicu pendinginan global. Yang kedua, kepunahan massal Devonian akhir 375 juta tahun lalu. Peristiwa kepunahan ini sebenarnya tidak terjadi dalam satu waktu, tetapi berlangsung sangat lama, hingga sekitar 20 juta tahun, dan terjadi secara bertahap dalam beberapa pulsa. Hingga 75% spesies di bumi musnah, dengan dampak terberatnya dirasakan oleh kehidupan laut, khususnya terumbu karang yang saat itu sangat luas dan megah. Penyebabnya masih menjadi misteri, namun teori yang paling kuat adalah kombinasi dari vulkanisme masif yang melepaskan gas rumah kaca, menyebabkan pemanasan global, dan perkembangan masif tumbuhan di daratan untuk pertama kalinya. Tumbuhan-tumbuhan darat yang baru berevolusi ini menyerap CO2 dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong pelapukan batuan yang melepaskan fosfor ke sungai dan laut. Kelebihan fosfor ini menyebabkan ledakan alga yang ketika mati dan membusuk menyedot oksigen dari air, menciptakan anoksia di lautan. Terumbu karang dan makhluk laut yang sangat bergantung pada air kaya oksigen pun punah, menghapus fondasi ekosistem laut saat itu. Yang ketiga, kepunahan massal Permian Triasik 252 juta tahun lalu, dikenal sebagai The Great Dying atau kematian agung. Ini adalah kepunahan paling mematikan dalam sejarah bumi. Peristiwa ini menghapus 96% spesies laut dan 70% spesies vertebrata darat, nyaris melenyapkan seluruh kehidupan di bumi. Penyebab utamanya adalah letusan gunung berapi supermasif di Siberia yang berlangsung selama jutaan tahun. Letusan ini membentuk Siberian Traps, sebuah area yang tertutup lava seluas jutaan kilometer persegi. Letusan ini melepaskan triliun ton gas rumah kaca, CO2 dan metana ke atmosfer, menyebabkan pemanasan global ekstrim. Suhu lautan naik dan kandungan oksigen anjlok. Suhu yang tinggi juga menyebabkan pencairan metana hidrat di dasar laut. Gas metana yang lepas ini mempercepat pemanasan global, menciptakan efek umpan balik yang tak terkendali. Samudra menjadi asam dan penuh hidrogen sulfida beracun, mengubahnya menjadi zona mati. Hanya sedikit spesies yang mampu bertahan dan memulai kehidupan kembali. Setelah peristiwa ini, hanya sedikit sekali spesies yang tersisa. Kepunahan massal Triasik Jurassik 201 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini menandai berakhirnya periode Trias dan membuka jalan bagi dominasi dinosaurus di periode Jurassik. Sekitar 80% spesies laut dan 50% genera darat musnah. Penyebabnya diperkirakan adalah vulkanisme masif yang berkaitan dengan pecahnya benua Super Pangea. Letusan ini membentuk Central Atlantic Magmatic Province
salah satu area vulkanik terbesar dalam sejarah geologi. Letusan tersebut melepaskan gas rumah kaca yang memicu pemanasan global, menyebabkan perubahan iklim yang drastis dan tidak dapat diadaptasi oleh banyak spesies. Peristiwa ini melenyapkan banyak kelompok reptil besar pesaing dinosaurus seperti buaya purba dan beberapa jenis amfibi raksasa, memungkinkan dinosaurus yang saat itu masih relatif kecil untuk berkembang dan menjadi penguasa daratan. Yang kelima, kepunahan massal Cretaceous Paleogen 66 juta tahun lalu. Ini adalah peristiwa yang paling terkenal yang menghancurkan dinosaurus non-unggas. Namun penyebabnya jauh lebih kompleks dari sekedar meteor jatuh. Peristiwa ini dimulai dengan tabrakan asteroid berukuran 10-15 km di semenanjung Yucatan, Meksiko, yang menciptakan kawah Cyclops. Dampaknya luar biasa. Musim dingin global. Debu dan aerosol dari tabrakan menyebar ke seluruh atmosfer, menghalangi sinar matahari dan menyebabkan suhu global anjlok drastis selama bertahun-tahun. Fotosintesis terhenti, rantai makanan runtuh, dan vegetasi mati. Hujan asam. Uap air bercampur dengan sulfur dari ledakan, menciptakan hujan asam mematikan yang menghancurkan ekosistem. Mega tsunami. Tabrakan ini memicu gelombang tsunami raksasa setinggi 100 meter yang menyapu daratan di sekitarnya. Peristiwa ini memusnahkan dinosaurus, Petrosaurus, dan Ammonit, membuka jalan bagi mamalia yang tadinya berukuran kecil untuk berkembang dan mendominasi bumi. Kesimpulan dan call to action. Memahami 5 kepunahan massal ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan ekstrim. Setiap kali bencana datang, kehidupan selalu menemukan cara untuk bangkit dan memulai kembali. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang akhir, tapi juga tentang awal yang baru. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.